Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Ali SAG selaku beliau ini adalah Kepala Kantor Masjid Raya Al-Adha. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Saiful Aqib SMA selaku Ketua Takmir Masjid Raya Al-Adha, Bapak Ustaz Rahmat, dan juga Imam Masjid Raya Al-Adha yaitu Ustaz Soleh, dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita untuk melaksanakan salah satu perintah dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat bertangkai salam senantiasa terlimpah curahkan kepada insan pilihan, manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, ialah Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada siang hari ini kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melalui salat. Ibadah salat merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan salat. Salat merupakan pusat konsentrasi pikiran kita. Salat juga menjadi sarana untuk mencurahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga menjadi sarana kita untuk mengadukan diri kita tentang nasib dan permasalahan hidup dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat juga menjadi sarana untuk selalu mengingat Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata min dzikri." Dan kerjakanlah salat, jadikanlah sarana bagimu untuk mengingatku, kata Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan lain di luar salat. Salatlah terlebih dahulu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika seseorang melakukan salat dengan baik, dengan syarat sah salatnya, dengan tuntunan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan di luar salatnya pun akan baik. Namun begitu pula sebaliknya, jika seseorang melaksanakan salat, jika seseorang melaksanakan salat tidak sesuai dengan syarat, tidak sesuai dengan tuntunan syariat yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan di luar salatnya pun dianggap tidak baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ibadah salat
merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan lain. Salatlah yang terlebih dahulu. Kita mengetahui beberapa fungsi salat, di antaranya adalah salat dapat merubah watak seseorang dari buruk menjadi baik. Salat dapat mendisiplinkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam beraktivitas kita sehari-hari di dunia ini. Dan salat menjadi kita untuk terhindar dari segala perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat juga dapat membersihkan jiwa kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Salat juga dapat membersihkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan apabila seseorang mengerjakan salat sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan harapan kita semua, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tutur katanya, baik tingkah perilakunya, baik di masyarakat maupun di masyarakat luas, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat zuhur dirahmati Allah. Marilah bersama-sama kita perbaiki salat kita, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki hubungan kita terhadap sesama. Maka kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan yang akan menuntun kita jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah untuk singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk al-fakir pribadi dan khususnya untuk jamaah sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.